Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Belakangan ini nama Wali Songo mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan berbagai kalangan. Ada yang penasaran siapa mereka sebenarnya, dari mana mereka asalnya, dan lain sebagainya. Hal ini adalah salah satu dampak sebab kisruhnya soal nasab Habib Yaman Ba'alawi. Karena menurut Rabithah Alawiyah yang mencatat silsilah keturunan Ba'alawi dari Yaman, nama Wali Songo juga dicantumkan dalam kitab nasab mereka. Namun keturunan Wali Songo dalam catatan Rabithah Alawiyah tidak ada. Yang ada hanya silsilah Wali Songo yang tersambung ke jalur Ajmat Khan. Sementara catatan Dzurriyyah atau keturunan Wali Songo sendiri malah tidak ada. Hal inilah yang membuat warga Nusantara menjadi geram karena kubu Rabithah Alawiyah yang diwakili oleh seorang Habib menyatakan kalau keturunan Wali Songo sudah terputus sebab catatan di Rabithah Alawiyah tidak ada. Padahal faktanya para keturunan Wali Songo masih ada dan banyak dan menyebar luas di Nusantara ini. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa lembaga yang resmi mencatat silsilah Wali Songo dan keturunannya ada di catatan lain yang khusus membahas dan mencatat tentang nasab para Wali Songo, bukan di catatan Rabithah Alawiyah. Dan cerita tentang Wali Songo ini pun kini berkembang luas. Bahkan ada yang mengklaim atau menganggap bahwa para Wali Songo ini merupakan utusan Turki Utsmani. Benarkah demikian? Di tengah gencarnya kampanye paham khilafah neo-Ottoman di medsos, salah satu hoak yang disebar adalah bahwa Wali Songo merupakan utusan Khalifah Turki. Hoak itu diklaim berdasarkan katanya kitab Kanzul Ulum yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Dalam kitabnya yang paling terkenal Ar-Rihlah, Ibnu Battuta tidak pernah menyinggung Wali Songo. Padahal dalam sejarah Ibnu Battuta sudah 2 kali mampir ke Nusantara. Kalau soal Ibnu Battuta ini jelas bukan hoak karena dia memang Marco Polo dunia bagi umat Islam. Tapi yang hoak adalah klaim dan nama kitabnya. Kenapa demikian? Dalam klaim Wali Songo sebagai utusan Turki didasarkan pada kitab Kanzul Ulum karangan Ibnu Battuta dan perintah pengiriman dari Sultan Muhammad I, ini jelas-jelas hoak. Pertama, kitab Kanzul Ulum tidak dikenal dalam karya Ibnu Battuta. Yang kedua, Ibnu Battuta hidup pada tahun 1304 hingga 1369 Masehi. Sementara itu, Sultan Muhammad I, orang yang dianggap telah mengirimkan para ulama Wali Songo, itu hidup di tahun 1379 hingga 1421 Masehi. Jadi ada jarak 10 tahun antara meninggalnya Ibnu Battuta yakni tahun 1369 dan kelahiran Sultan Muhammad I yakni tahun 1379. Artinya Ibnu Battuta yang dianggap menulis kitab itu sudah meninggal sebelum Sultan Muhammad I lahir. Jadi jelas tidak masuk akal alias hoak. Ketiga, masa dakwah Wali Songo antara tahun 1300 hingga 1500 Masehi. Pada masa itu Turki Utsmani masih berupa embrio, masih di masa konsolidasi dan penaklukan internal di regional, belum menjadi sebuah kesultanan yang besar. Dan Sultan Turki Utsmani pertama yang diakui secara resmi sebagai khalifah adalah Sultan Salim, yakni pada tahun 1512 hingga 1520 Masehi. Kemudian pada tahun 1517, Sultan Salim I berhasil menaklukkan kerajaan Mamluk di Mesir yang menguasai Mekah Madinah dan pewaris simbol-simbol Abbasiyah dan kekhalifahan. Salim I menawan Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah lalu dibawa ke Istanbul, Turki. Sesampai di sana, dia disuruh menyerahkan lambang-lambang khalifah kepada Sultan Salim. Jadi bisa disimpulkan cerita bahwa Wali Songo adalah utusan Khalifah Turki Utsmani itu adalah fiktif, bukan fakta sejarah. Cerita ini menjadi viral karena disebar oleh para pemuja Erdogan dan tidak dikenal dalam teori maupun hipotesa di kalangan sejarawan maupun literasi sejarah Nusantara. Jadi sebenarnya Wali Songo ini dari mana berasal? Kita ambil satu contoh Sunan Ampel. Sebagaimana diliput oleh okezone.com bahwa Sunan Ampel atau biasa disebut Raden Rahmat itu lahir pada tahun 1401 Masehi di Kerajaan Campa.
kota Pantiat, Vietnam, dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Dia merupakan salah satu bagian di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel tidak hanya terkenal sebagai pendakwah, tapi dia juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Selain itu, karena anak dan menantunya, yakni Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri mengikuti jejak dakwahnya, maka dirinya disebut sebagai Bapak para Wali. Berdasarkan silsilahnya, Sunan Ampel merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal sebagai Sunan Gresik. Beliau terkenal sebagai salah satu tokoh Wali Songo tertua yang mengembangkan ajaran Islam di Pulau Jawa dan wilayah Nusantara lainnya. Sedangkan Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Campa. Beliau dikenal sebagai keponakan Raja Majapahit dan sepupu Raden Patah. Untuk itu Sunan Ampel termasuk ke dalam salah satu keluarga bangsawan. Sunan Ampel memiliki 2 orang istri, diantaranya adalah Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo dan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Melalui pernikahannya dengan Dewi Condrowati, dia dikaruniai anak yang bernama Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Qasim atau Sunan Derajat, kemudian Siti Syariah, kemudian Siti Mutmainnah dan Siti Hafsah. Sedangkan dengan Dewi Karimah, dia dikaruniai anak yang bernama Dewi Murtasiyah atau istri dari Sunan Giri, kemudian Dewi Murtasimah, Raden Hasanuddin, kemudian Raden Zainal Abidin, kemudian Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Nama Sunan Ampel diambil berasal saat beliau melakukan dakwah perdananya di daerah Ampel Denta, Surabaya, di mana awalnya dia datang ke Jawa dan kemudian menetap di daerah Tuban pada tahun 1443 Masehi. Menetap di Tuban bersama dengan saudaranya yakni Ali Musada dan saudara sepupunya yakni Raden Burereh. Tak lama mereka menemui bibinya Dewi Sasmitra Putri di kerajaan Majapahit. Pasalnya kala itu Majapahit sudah mulai merasakan masa-masa suramnya karena para adipati dan pembesar kerajaan meninggalkan dan melupakan tugasnya lantaran terlena dengan hidup yang serba mewah. Situasi tersebut membuat kerajaan Majapahit menjadi berantakan sehingga Prabu Brawijaya V mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Majapahit. Lantaran diberi kepercayaan, Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai tempat beribadah dan dakwahnya. Selain itu, dia juga membangun pesantren di salah satu daerah yakni di Ampel Denta. Itulah awal mula mengapa dirinya disebut sebagai Sunan Ampel. Strategi Sunan Ampel dalam berdakwah terkenal dengan menggunakan cara yang cerdas. Pasalnya dia mengubah nama Sungai Berantas menjadi Kali Emas dan mengubah nama Pelabuhan Jelangga Manik menjadi Tanjung Perak. Lantaran penasaran, orang-orang pun berbondong-bondong datang. Tak tinggal diam, kemudian Sunan Ampel mulai memanfaatkannya untuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Itulah sejarah yang lebih mendekati kebenaran karena banyak yang sependapat dengan hal tersebut. Cukup sekian dari saya dan salam waras.